Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Safrial, dalam perbincangan kita apresiasi prosa fiksi. Melanjuti pembicaraan kita yang lalu. Nah, kita langsung fokus kepada prakteknya apresiasi itu. Sekedar mengingat Anda, maka Anda harus tahu dulu. Kita sekarang bicara mengapresiasi secara objektif dulu, yaitu unsur yang bisa kita telaah, yaitu unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Apa itu? Ya, ada tokoh dan penokohan, ada setting tempat, ada citraan, dan beberapa unsur lainnya. Anda bisa cari di teori siapa yang Anda pakai. Saudara-saudara kalian, kalau kemarin kita sudah berlatih dengan membedah dari mulai mereproduksi cerita itu, kemudian tahapan-tahapan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di sana dengan menarik kesimpulan unsur-unsur itu kayak karakter, kita bisa menangkap mana tokoh utama dan mana tokoh sampingan, mana tempat yang diutamakan, peristiwa atau yang dominan, dan waktu yang dominan, sebagainya. Beranjak lagi kalau kita ingin berlatih, yaitu dengan mengubah objeknya. Objeknya tetap cerpen, tapi diubah objek yang sudah tahu kita punya karakteristik cerpen itu dengan aliran yang tidak lazim. Tidak lazim atau tidak normal, katakan, atau tidak biasa, tidak populis di kalangan pembaca cerpen atau para mahasiswa. Kita pilih cerpen yang absurd misalnya. Kita pilih cerpen yang absurd. Nah, tentu di sini ada hal-hal yang perlu diinterpretasikan. Lalu itu yang dibaca dan lakukan hal yang sama. Yang pertama, yang melakukan itu harus lebih dari satu orang supaya ada perbandingannya. 2 sampai 3 orang. Dibaca cerpen itu dengan seksama oleh mahasiswa atau oleh siswa atau oleh guru atau oleh pencipta prosa fiksi, lalu coba diluruskan atau dijelaskan dengan bahasa sendiri, direproduksi kembali. Bisa jadi cerpen itu alurnya tidak jelas, berpusar misalnya, atau zigzag, bolak-balik. Nah, ini bagaimana kita menyederhanakan supaya mudah dicerna. Lakukanlah hal itu. Lalu langkah kedua, unsur-unsur fisik dan unsur-unsur batin. Itu yang kita teli, itu yang kita lakukan. Yang terberat itu adalah bagaimana mencari amanat tersurat, karena perlu interpretasi. Langkah kedua, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita tahu berapa jumlah amanat yang tersurat dan berapa jumlah amanat yang tersirat. Masih pada tingkat identifikasi. Berapa tokoh dan mana tokoh utama, mana tokoh sampingan. Dengan data-data yang kita sudah lakukan, penampilan pusaran peristiwanya. Begitu juga tempat, pusaran kisahnya, berapa tempat dan di mana saja tempat yang biasa dipakai, yang suka terjadi peristiwa seperti itu. Setting waktu, pagi, siang, malam, yang mana yang dominan. Kalau komponen-komponen unsur intrinsik atau unsur fisik dan batin itu sudah kita lakukan,
Maka tahap selanjutnya mengapresiasi, menghubungkan yang satu dengan yang lain. Menghubungkan yang satu dengan yang lain. Misalnya, ada tokoh utama, tapi amanat sering terjadi dikeluarkan oleh tokoh sampingan. Berarti secara munculnya betul, tapi secara kedewasaannya maka tokoh sampingan yang dominan. Jadi ketika pelaku peristiwa betul tokoh utama, tapi ketika pesan yang disampaikan, kalau di dalam cerita lama ada tokoh putihnya, maka tokoh putihnya itu adalah tokoh sampingan. Nah, kita mengaitkan antar tokoh, menganalisa kenapa peristiwa demi peristiwa itu terjadi, lalu bagaimana peleraiannya, apakah inisiatif tokoh utama atau tokoh sampingan, pihak pertama yang inisiatif, pihak kedua atau ada pihak ketiga, lalu logis tak? Nah, kita mulai menganalisis gitu, logis tak penyelesaian itu digambarkan oleh si pengarang. Nah, ini berkaitan dengan hal itu. Begitu juga tempat, setting tempat. Ada hubungannya dengan karakter tokoh, ada hubungannya dengan tingkah laku tokoh, atau ada hubungannya dengan terjadinya konflik atau peleraian. Bisa jadi tempat kejadian itu tidak ada pengaruhnya dengan alur cerita. Kebetulan tempat, artinya peristiwa seperti itu bisa tidak punya ikatan emosional dengan tempatnya. Berarti kita bisa memahami bahwa peristiwa yang sama bisa terjadi di mana saja. Akan tetapi kalau itu dikatakan mempunyai hubungan emosional, ya tempat itu nggak bisa kita ganti. Kalaupun mau kita ganti hal yang sama, masjid ya sama masjid, langgar ya sama langgar, sekolah ya sama sekolah, hotel ya sama hotel, meskipun pada tempat yang berbeda. Yang saya katakan itu bisa saja misalnya masjid dengan sekolah ditukar, atau sekolah dengan hotel. Sekarang kita mengaitkan antar unsur intrinsik itu. Begitu juga citraan. Sengaja dibentuk atau akibat dari pencitraan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, memang sedikit rumit. Jadi ya langkah kita selanjutnya untuk latihan, pertama dipilih bentuk cerpen yang tidak lazim atau tidak populis di pembaca, yaitu aliran-aliran yang sifatnya absurd misalnya, yang tidak berbentuk bahasa-bahasa yang realis. Satu. Yang kedua, lakukan oleh lebih dari satu orang, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, supaya hasilnya itu dapat di cross check. Yang ketiga, tahapannya ketiga atau mahasiswa atau yang melakukan apresiasi itu latihannya disuruh membaca cerita yang sama, lalu bagaimana mereproduksinya dengan bahasa dia. Dengan bahasa dia. Nah, tentulah dia bisa menyederhanakan bahasa itu, reproduksi. Yang ketiga, meneliti unsur-unsur intrinsik atau unsur fisik dan batin. Dimulai dari unsur yang nampak, unsur fisik. Diidentifikasi. Kemudian unsur batin diidentifikasi.
Pada amanat ada dua posisi, ada yang sifatnya amanat tersurat dan ada tersirat. Kalau tersirat itu dapat kategorinya unsur batin. Tapi kalau tersurat itu udah kategorinya unsur fisik. Nah, jika hal itu sudah dilakukan, baru analisis tentang hubungan antar unsur. Peristiwa dengan amanat misalnya. Cocok tidak? Peristiwa itu amanatnya dengan amanat yang jangan sampai ada kesan amanat itu dipaksakan. Jadi membacanya kritis. Tokoh utama sudah kita dapat, tokoh sampingan juga kita sudah dapat. Tapi mana yang lebih arif, tokoh utama apakah tokoh sampingan? Misalnya dalam membantu penyelesaian konflik, apakah ini inisiatif dari tokoh utama atau tokoh sampingan? Tokoh sampingan itu bisa dua, pihak kedua dan pihak ketiga. Jadi kita bisa melihat posisi kualitas dari tokoh itu. Memang kalau hanya pada unsur jumlah yang tampil, kita bisa secara kuantitatif kita bisa, tapi secara kualitatif pesan-pesan disampaikan itu oleh tokoh, maka kita akan melihat tokoh mana yang menyampaikan pesan. Saudara-saudara sekalian, disinilah perlu kecerdasan. Begitu juga tempat. Apakah tempat itu memang dominan, memang menentukan peristiwa itu, memang melekat dengan peristiwa itu, atau dia hanya tempelan? Artinya, kalau tempat itu tempelan, akan bisa diganti ya oleh pembaca tempatnya. Artinya tidak dipedulikan tempat itu, karena dia bukan suatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Dia tidak hal yang melekat dengan peristiwa itu. Karena itu yang terjadi misalnya pada karya YB Bangunwijaya, Burung-Burung Manyar. Tidak perlu itu kota apa, atau kota A atau kota B. Silahkan mau di kota mana, tapi peristiwa itu mutlak terjadi. Bukan tempat yang menentukan. Saudara-saudara sekalian, itu pada unsur-unsur yang membangun. Sampailah kita nanti mengkaji identitas dari cerita itu, kekuatan dari cerita itu, dari segi unsur intrinsiknya. Identitas itu di mana-mana. Berarti sebetulnya kita sudah mengapresiasi dengan teori struktural. Kita latihan tahap pertama, tahap kedua dengan teori struktural. Yaitu bicara tentang objektivitas. Bicara tentang apa yang ada pada cerpen. Kenapa saya lakukan latihan kita pada cerpen? Supaya kalau kita pada novel tinggal tingkat konfliknya. Memang cerpen itu bukanlah miniatur dari sebuah roman. Tapi unsur-unsur yang ada pada unsur intrinsik juga terdapat pada unsur itu. Idenya yang sederhana. Unsur membangunnya sama. Tapi yang membedakan antara cerpen dengan novel atau roman, yaitu banyaknya persoalan konfliknya. Akibatnya juga banyaknya tokoh, banyaknya tempat. Kalaulah ibarat sebuah pohon, maka cerpen itu hanya ranting atau setakat cabang aja dari sebuah pohon. Sementara pohon yang rindang itu banyak cabangnya, banyak rantingnya. Yang semuanya terkadang ada kemungkinan punya buah-buah persoalan. Tapi tetap pada satu jalur
pohon yang tunggal, bergantung semua pada pohon itu. Dan kita kalau sudah terlatih pada hal yang kecil, akan mempermudah kita berlatih pada sesuatu yang besar. Saudara-saudara sekalian, nah itulah jadi gambaran. Kalau kita sudah mengetahui unsur itu, maka kita bisa mulai membayangkan bagaimana nih jalan pikiran si pengarang. Nah, kita baru tahu ini yang menulisnya siapa. Baru kita ingin mencari siapa pengarangnya, bagaimana riwayat hidupnya, latar belakangnya, ipo lexus hankam, agama dan kepercayaan yang mempengaruhi dia. Kita menelisik siapa penulisnya, sehingga nanti kita mempermudah menyandingkan pengaruh pikiran si pengarang itu terhadap cerita. Nah, meningkat lagi teori kita sudah beralih kepada bentuk struktural genetik. Struktural genetik. Jadi apresiasi kita mengapresiasi karya dan mengapresiasi si pengarang. Begitu juga selanjutnya. Ketika kita membaca cerpen itu, sebetulnya dalam pikiran kita membayangkan kalau ini terjadi di masyarakat bagaimana. Tentu kita bicara mungkin atau tidak terjadi di masyarakat. Kalau terjadi, di mana kira-kira ya? Bagaimana ya selayaknya? Ada enggak yang logis dan tidak logis? Dari unsur-unsur intrinsik dan unsur peristiwa cerita itu. Dan kapan cerita itu ditulis? Benar dengan kondisi yang sebenarnya, realita yang ada. Sehingga betul-betul orang dapat berterima dengan cerita itu. Kalau sudah pemikiran Anda mengkaji masyarakat kapan lahir, maka bergeserlah kita mengapresiasinya dengan pendekatan mimetik. Jadi apresiasi itu bisa terus beranjak. Nah, begitu juga tingkat kesulitan misalnya. Kesulitan memahami saja ini, puisi ini. Maaf, cerpen ini. Sambil menyeleksi, kira-kira untuk siswa atau untuk mahasiswa layak tidak? Sulit nggak dia memahaminya? Atau masyarakat luas? Maka kita beralih lagi mengapresiasi, dan kita mengapresiasi juga bagaimana pandangan masyarakat, penerimaan masyarakat, pembaca. Apakah masyarakat itu yang disiapkan, yaitu mahasiswa atau pelajar atau siswa atau guru, atau masyarakat umumnya yang beragam-ragam tingkat apresiasinya, bagaimana penerimanya. Nah, kita mulai lagi mengapresiasi dengan pendekatan resepsi. Begitu selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak terlepas apresiasi itu dengan pendekatan teori. Sehingga sekarang teori mana dulu, dengan pendekatan mana dulu yang kita lakukan? Satu, tentu yang mudah. Mengotak-atik yang mudah, fisiknya dari sebuah karya. Lalu objeknya apa dulu? Ya tentu juga yang sederhana, yang kemungkinan bisa dibaca berulang-ulang dalam suatu waktu yang tidak makan waktu banyak, yaitu cerpen. Lalu cerpen yang bagaimana? Tentu cerpen yang normal, yang kebanyakan gitu. Alirannya kebanyakan, romantiskah, realiskah dia, superrealiskah, penelitian yang sifatnya sastra yang sifatnya tekstualkah atau kontekstualkah, yang sifatnya penulisan yang normal. Tapi baru masuk kita pada penulisan-penulisan yang aliran-aliran yang kurang familiar pada masyarakat.
Jadi itulah pembelajaran kita, latihan kita untuk mengapresiasi. Nah, kembali lagi, jangan lupa kita mengapresiasi itu harus lebih dari satu orang, karena supaya ada perbandingan hasil. Dengan demikian akan terbuka diskusi. Misalnya nih, mendeteksi si A terdeteksi kurang teliti, mungkin menjumpai 15 amanat tersurat, dan tersiratnya dia bisa sampai 10 amanat, berarti 25. Bagaimana dengan si B? Bisa jadi ada yang terlangkaui kealpahan dari si A dan dilengkapi oleh si B. Atau sebaliknya, si B lebih minim lagi gitu. Kenapa kalau lebih minim? Demikianlah saudara-saudara sekalian, pembicaraan kita untuk latihan kita mengapresiasi prosa fiksi. Nah, kita perlu berangkat dari sebuah yang sederhana, hal yang sederhana, karena bagaimanapun yang kita apresiasi pada awalnya adalah fisik dari karya itu, yaitu unsur yang terlihat dan unsur yang tidak terlihat, unsur fisiknya dan unsur batinnya, atau unsur intrinsiknya. Barulah kita meningkat siapa pengarangnya, bagaimana jalan pikiran si pengarangnya, hubungannya dengan pengarangnya, dan begitu juga mengaitkan karya itu lahirnya kapan, sumber inspirasinya apa. Tentu ada peristiwa-peristiwa yang jadi sumber inspirasinya, yang bisa jadi menjadi catatan tertentu bagi kita bagaimana seorang penulis cerpen atau penulis karya fiksi memodifikasi peristiwa sebagai sumber inspirasi dari cerita itu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya.